Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang uji reliabilitas. Uji ini masih kelanjutan uji yang sebelumnya ya, uji validitas. Nah, jadi kalau pada uji validitas itu ingin diketahui ketepatan sebuah pertanyaan ya, sedangkan pada uji reliabilitas ini kita ingin mengetahui keandalan suatu pertanyaan. Jadi ulang dulu sedikit bahwa ketika kita melakukan penelitian atau analisis terhadap data itu kan ada data yang kuantitatif dan ada data yang kualitatif. Pada data kuantitatif, angkanya bisa langsung kita dapatkan. Berbeda pada data kualitatif, ini untuk bisa mendapatkan angka, itu kita harus mengubah dulu dari data kualitatif menjadi kuantitatif. Cara mengubahnya adalah dengan membuat kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari jawaban terhadap pertanyaan inilah kemudian bisa diubah datanya dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, hanya saja dalam membuat pertanyaan itu harus memenuhi syarat pertanyaannya harus valid dan juga harus reliable. Yang valid itu kemarin sudah Ibu jelaskan, sekarang tinggal yang reliabilitasnya. Nah, suatu pertanyaan dikatakan reliable itu jika pertanyaan tadi bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Maka hasilnya itu akan tetap sama. Ya. Jadi di poin yang pertama ini itu kan dikatakan bahwa reliabilitas itu menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen atau pertanyaan yang digunakan di dalam penelitian itu dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang bisa dipercaya. Ketika mengumpulkan data atau dianggap juga mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Poin yang kedua tadi bahwa reliable itu adalah handal. Jadi pertanyaan yang dibuat itu bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, maka hasilnya adalah tetap sama. Ya. Itu suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi jawabannya itu tidak akan berubah-ubah gitu ketika ditanyakan sebuah pertanyaan yang sama. Nah, jadi bisa juga dikatakan kuesioner yang reliable adalah kuesioner yang konsisten, istilahnya seperti itu. Nah, kalau reliabilitasnya tinggi, maka pengukuran itu dapat menghasilkan data yang reliable. Nah, bagaimana melakukan uji reliabilitas? Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alfa-nya. Nanti setelah didapatkan nilai Cronbach alfa, akan dibandingkan dengan ketentuan nilai minimal yaitu 0,6. Jika nilai Cronbach alfa-nya lebih besar dari 0,6, maka disimpulkan kuesioner tersebut reliable. Tetapi jika sebaliknya, yaitu nilai Cronbach alfa-nya lebih kecil dari 0,6, maka kesimpulannya kuesioner tersebut tidak reliable. Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Kalau datanya reliable semua, nanti sebetulnya singkat ini analisisnya. Nah, ini gunakan data pada pertemuan sebelumnya. Jadi datanya masih data yang sama ini ya. Kepuasan pengunjung itu kan dengan 8 item dan 20 responden. Jadi silahkan gunakan data yang sama. Maka langkahnya itu klik analyze, kemudian pilih scale ya. Pilih scale, lalu pilih reliability analysis. Nah,
Kemudian masukkan semua variabel itemnya ke dalam kotak item. Karena sebelumnya itu ada setelah menguji validitas, maka ada variabel total. Nah, variabel totalnya ini jangan dimasukkan. Cukup item 1 sampai item 8. Lalu klik statistiknya. Setelah klik statistik, ini akan muncul tampilan seperti ini. Pilih kotak yang deskriptif for. Ya. Nah, checklist yang scale if item delete. Lalu continue, kemudian oke. Nah, langsung keluar nih outputnya. Didapatkan nilai Cronbach alfanya sebesar 0,954. Nah, nilai 0,954 ini kan lebih besar dari 0,6. Maka kita bisa nyatakan bahwa item atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuesioner tersebut adalah really able. Nanti ini digabungkan ya antara uji validitas dan reliabilitasnya. Bisa jadi sebuah pernyataan itu dia tidak valid tetapi reliable. Atau bisa jadi juga valid tetapi tidak reliable. Makanya nanti harus dicek satu-satu. Nah, ini ada contoh berikutnya lagi ya. Jika ini contohnya ada kuesioner dengan 10 item pertanyaan dan juga 15 responden. Diinput datanya ke dalam SPSS, langkah-langkahnya sama ya seperti tadi, klik analyze, scale, kemudian pilih reliability analysis, masukkan semua item ke dalam kotak item ini yang di sebelah kanannya, lalu pilih statistik, ya, checklist scale if item delete, continue oke, nanti keluar. Nah, kita bisa lihat di sini. Ternyata nilai Cronbach alfanya 0,506. Nilai ini kurang dari 0,6. Maka kita bisa nyatakan bahwa item atau pernyataan yang ada di dalam kuesioner itu tidak really able. Itu ya. Nah, karena ini Cronbach alfanya kurang dari 0,6, yaitu pernyataannya tidak reliable, maka kita harus cari item mana atau pernyataan mana yang tidak reliable. Jadi kita lihat output berikutnya. Ini output berikutnya. Ini ada setelah tadi ya kotak Cronbach alpha, di sini ada tabel item total statistik. Lihat kolom yang paling kanan, ini ada Cronbach alpha if item delete. Jadi ini maksudnya adalah nilai Cronbach alpha kalau ada item yang dihapus. Jadi ada item-item atau pernyataan-pernyataan yang kalau dihapus atau tidak kita masukkan ke dalam penelitian, itu akan menyebabkan nilai Cronbach alfanya naik. Nah, kita lihat dari 10 item, yang mau menjadikan Cronbach alfanya naik, ya, itu adalah item 1 dan item 6. Maksudnya, kalau item 1 sama item 6 ini dihapus, itu akan menyebabkan nilai Cronbach alfanya naik. Yang tadinya 0,506, ya, kan di sini tuh Cronbach alfanya 0,506, maka kalau item 1 dan item 6 dihapus, Cronbach alfanya akan naik. Jadi 0,553 ya, atau 0,556. Jangan pilih item 2, kalau item 2 dihapus justru Cronbach alfanya jadi turun. Makanya kita pilih yang paling yang menyebabkan paling besar. Ini juga sama sebetulnya ya, nanti item 9 ini juga bisa menyebabkan kalau item 9 ini dihapus, itu nilai Cronbach alfanya akan naik. Kita coba dua dulu ini. Ini penjelasan yang tadi ya, kalau item 1 dihapus,
maka kelompok alfanya akan naik jadi 0,553. Nah, kita coba berarti ya, kita ulangi lagi langkah-langkahnya. Tadi kan di kotak yang paling kanan itu ada 10 item. Karena item 1 dan item 6 ini kalau dihapus menyebabkan kelompok alfanya naik, maka kita pindahkan item 1 dan item 6 itu ke sebelah kiri. Ulangi langkahnya, dihasilkan nilai kelompok alfa sebesar 0,591. Nah, nilai ini juga sama, masih kurang dari 0,6. Maka perlu ada item yang dihapus lagi. Lihat lagi ya tabelnya. Cari tabel yang lihat kolom yang paling kanan, maksudnya nilai kelompok alfa jika itemnya itu dihapus. Nah, di antara semua item, kita lihat yang menyebabkan kelompok alfanya paling tinggi itu jika kalau item 2 dihapus, nilai kelompoknya 0,555, item 3 dihapus, nilai kelompok alfa jadi 0,56. Nah, terus, ada nih yang paling bawah, itu item 9. Kalau item 9 ini dihapus, kelompok alfanya jadi 0,643. Jadi atas 0,6 ya. Kita pilih satu aja cukup. Maka item 9 ini perlu dihapus. Ulangi lagi langkahnya ya, gitu. Item 9 yang tadinya ada di kotak item paling kanan, pindahkan ke sebelah kiri. Lalu klik statistik lagi, lalu klik OK. Di sini kita dapatkan nilai kelompok alfa sudah 0,643. N-nya jadinya 7. Berarti dari 10 item pertanyaan, yang reliable itu hanya 7. 3 pertanyaan laginya tidak reliable. Maka pertanyaan yang digunakan hanya 7 saja. Gitu kan. Pertanyaan yang tidak reliable jangan dimasukkan ke dalam penelitian, gitu kan, dihapuskan. Datanya dihapuskan. Jadi item 1, item 6, dan item 9 tidak dimasukkan ke dalam penelitian, ya, dalam analisis atau dalam olah data, karena item 1, 6, dan 9 tersebut tidak valid. Nah, ini PowerPoint untuk materi kita, uji validitas. Sekarang kita coba praktekkan secara langsung ya, menggunakan SPSS. Nah, ini adalah data yang kemarin kita sudah menghitung totalnya ya. Tadi itu klik analyze, kemudian pilih scale, lalu klik reliability analysis. Masukkan item yang sebelah kiri ini ke kotak item. Kita bisa kontrol A, pindahkan ke kanan, tapi totalnya kan jadi ikut masuk ya, maka variabel total ini kita pindahkan dulu ke sebelah kiri, klik statistiknya, checklist scale if item new, continue, lalu OK. Kita dapatkan outputnya itu seperti ini. Ada 3 tabel. Tabel yang pertama tentang jumlah datanya ya. Oh, ini N-nya masih ya, jumlah N yang validnya. Ini kotak reliabilitasnya. Tabel reliability statistik ini mendapatkan nilai kelompok alfa 0,914 dari total item sebanyak 8. Karena ini
sudah tidak ada masalah, sudah di atas 0,6, maka kita tidak perlu lagi melihat kolom Cronbach alpha jika item delete pada tabel yang ada di bawahnya, item total statistik. Nah, kita coba lagi yang data yang kedua ya. Nah, ini data yang kedua, ada item 1 sampai item 10. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian pilih scale, lalu reliability analysis. Ini di sini tidak ada kolom total, makanya klik Ctrl A, pindahkan ke kanan. Klik statistiknya, checklist yang scale if item delete, continue, lalu OK. Kita lihat hasil outputnya sekarang. Nah, ini ya. Ternyata dari tabel reliability statistik, nilai Cronbach alpha-nya itu 0,506. Karena kurang dari 0,6, tadi kan berarti item-item yang ada itu tidak reliable. Karena itu, kita lihat tabel yang ada di bawahnya, tabel item total statistik. Lihat kolom yang paling kanan. Ya. Nilai Cronbach alpha jika itemnya itu dihapus. Nah, ini bisa sekaligus 3 ya. Kalau tadi kan Ibu di PowerPoint itu 2 dulu baru 1, jadi pas buat PowerPoint tidak terlihat yang item 9-nya. Nah, ini kita bisa lihat item 1 jika dihapus, Cronbach alpha jadi 0,553. Kemudian item 6 jika dihapus, Cronbach alpha-nya jadi 0,556. Nah, satu lagi nih, tadi ya item 9 jika dihapus, Cronbach alpha-nya akan naik jadi 0,535. Sebetulnya kenapa Ibu 2 dulu bukan hanya karena tidak terlihat, tetapi memang coba dulu 2 yang paling tinggi, maksudnya itu ya. Jadi pilih dulu 2 yang paling tinggi, apakah Cronbach alpha-nya sudah jadi 0,6 atau belum. Kalau belum, baru kemudian pilih yang berikutnya. Seperti itu alasannya. Kalau mau langsung 3-3-nya juga boleh gitu kan. Tapi kalau mau 2 dulu gitu kan, supaya tidak banyak yang dihapus, karena kan kalau 3 berarti dari 10 dihapus 3 langsung 7. Kita coba 2 dulu yang dihapus, agar item yang dihapusnya hanya 2 saja. Kita ikuti yang contoh ya, kita hapus dulu 2 itemnya. Jadi, analyze, scale, reliability analysis. Tadi yang harus dihapus itu kan item 1 dan item 6. Jadi pindahkan item 1 dan item 6-nya ke kiri. Karena tadi di sini sudah kita checklist, scale if item delete, sebetulnya tidak perlu dilihat lagi juga nggak apa-apa. Dia masih ada gitu kan checklistnya. Lalu klik OK. Nah, kita dapatkan ya, setelah menghapus 2 item, ternyata nilai Cronbach alpha ini masih di bawah 0,6. Yaitu didapatkan nilai Cronbach alpha-nya 0,591. Jadi masih kurang ini ya, masih ada item yang harus dihapus lagi. Jadi kalau tadi hanya item 1 dan item 6 yang dihapus, kita perlu menghapus 1 item lagi. Kenapa hanya 1? Karena ini sudah mendekati 0,6 gitu ya. Kurangnya hanya 0,009. Maka kita cari item yang jika dihapus akan menyebabkan kenaikan Cronbach alpha-nya paling tinggi. Ini kan di sini 0,555, 0,561,
0,491, 0,476, 0,619, 0,539. Nah, ini nih 0,643. Di bawahnya 0,563. Berarti item 9 ini jika dihapus akan menyebabkan Cronbach alfanya naik jadi 0,63. Kita coba lagi. Memang seperti itu ya untuk uji analisis uji reliability ini. Kalau belum reliable, yang kita cari mana saja yang menyebabkan tidak reliable. Nah, item-item yang menyebabkan tidak reliable ini harus dihapus. Jadi, nah, tadi item 9-nya pindahkan ke sebelah kiri, langsung oke. Nah, kan sekarang selesai. Kita dapatkan nilai Cronbach alfanya sebesar 0,643. Nilai ini sudah lebih besar dari 0,6. Kita bisa disimpulkan gitu kan tadi ya. Item 2, item 3, item 4, 5, 7, 8, dan item 10 adalah reliable. Gitu. Sedangkan item 1, 6, dan 9 tidak reliable. Jadi ketiga item tadi tidak digunakan lagi ke dalam penelitian. Nah, itu materi kita hari ini. Gitu. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.